billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, mudah-mudahan kita hari ini dapat mendapatkan ilmu dan keberkahan kembali. Baik, sahabat-sahabat semua, di hari ini kita akan berbincang-bincang dengan tema bisnis matching pelaku UMKM pertanian yang akan kita dengarkan dari beberapa sahabat yang sudah ada hadir di sini. Kebetulan sudah ada Bang Owner Sari Raus, yaitu Kang Zaki. Nanti akan mungkin menyampaikan produknya dan mungkin juga apa yang bisa kita hubungkan dengan produk-produk kita. Juga ada Bung Petani di sini. Alhamdulillah, terima kasih sudah mau berbagi, sudah bersedia. Sebenarnya begini, Coach, ada beberapa DM. Wah, berarti hari ini space-nya hanya untuk pelaku UMKM pertanian saja, katanya begitu. Mungkin sebetulnya begini sahabat-sahabat, saya rasa segala produk pertanian itu ada hubungannya dengan kita. Insya Allah seperti misalnya produk kita produksi makanan yang insya Allah adalah juga sangat berkaitan erat dengan para petani. Begitu ya Coach, para pembuat herbal juga sama. Begitu Coach. Mudah-mudahan untuk sebagai pembuka Coach satu kata dua kata supaya teman-teman sahabat-sahabat mengerti kenapa kita memilih sekarang bidang pelaku UMKM pertanian. Apa manfaatnya bagi sahabat-sahabat yang pelaku UMKM lain. Silakan Coach, waktunya sekitar 5 menit mungkin sebagai pembuka. Coach, the stage is yours. Baik. Selamat malam semua sahabat semua dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah kita lagi bertemu kembali dalam kesempatan yang berbahagia ini dalam rangka bisnis matching pelaku UMKM pertanian. Artinya bisnis matching ini ya tidak selalu kemudian mau jual apa, saya mau beli apa, tidak. Ya artinya di sini kita semuanya teman-teman kita mau dengar dulu nih dari bidang pertanian apa yang dibutuhkan, apa yang kemudian mencoba mungkin bisa ditawarkan di sini bebas acara yang bebas berjualan, bebas menawarkan, bebas melakukan permintaan artinya saya perlu barang ini, perlu barang itu atau apapun, tetapi kita fokuskan dalam hal pertanian, khususnya yang kita juga tadi disampaikan oleh Kak Dila bahwa semua kita selalu selalu ada hubungannya dengan pertanian ya, karena kita makan setiap hari adalah produk-produk pertanian gitu. Bisa jadi bayangan saya misalnya ada satu daerah panen raya tapi kemudian harganya jatuh, sementara tengkulak hanya mau membeli dengan harga murah. Sekali-sekali coba diumumkan di kota bahwa kami punya harga yang harusnya sebelumnya para tengkulak jualnya harga sekian. Teman-teman kota mau nggak saling bantu-membantu, kita mengorganisir diri untuk kita juga membantu membeli langsung dari petani. Jadi dan ini tentu tidak bisa sering-sering ya, karena ini akan melibatkan akan melibatkan effort yang besar, akan mengorganize tim yang besar untuk melakukan hal ini. Dan walaupun sempat ada yang pernah melakukan seperti itu, tapi mungkin untuk dalam jangka yang panjang belum tentu bisa mampu untuk melakukan hal ini dalam jangka panjang. Nah, hal-hal inilah yang kita coba jembatani bahwa memang kita ada forum ini atau space ini, ada live digital stage ini diniatkan memang hanya untuk kita saling bantu-membantu, saling bahu-membahu, saling bergotong royong ya, kita mensinergikan sumber daya yang kita miliki, peluang-peluang yang kita miliki untuk kita sama-sama supaya kita bisa lolos ya, kita bisa lulus dari ujian pandemi ini bagi kita semua. Begitu mungkin Kak Dila, semoga acara malam ini sukses, berhasil dan semuanya bahagia, bisa mendapatkan informasi, bisa saling berbagi informasi
dalam khususnya dalam bidang pertanian. Tidak harus petani, tidak harus punya bisnis pertanian, tetapi semua sumbang pikirannya silahkan disampaikan di sini. Begitu mungkin saya kembalikan kepada Kadila. Terima kasih. Selamat berbisnis matching. Ini saya rasa sebuah ajang kita saling berbagi, saling sharing. Jadi nyantai nih. Ceritanya kita nyantai berbagi ilmu. Silakan nanti mungkin setelah Bang Owner, Bang Zak juga ada Bapak Bung Petani yang mungkin akan menyampaikan. Silakan teman-teman yang mau naik, kita tersedia 10 mic. Jadi insya Allah kita undang ke atas, nanti bergantian mungkin. Mudah-mudahan saya dan Coach dengan beberapa sahabat berharap ini menjadi ajang interaktif yang sangat baik gitu, sampai kita bisa saling berbagi. Mohon maaf Bang Fahmi, nanti pada saatnya juga kami akan memberikan kesempatan. Assalamualaikum, selamat datang Om Bang Tani, saya naikkan menjadi speaker karena nanti juga akan berbagi. Baiklah, untuk pertama kali kesempatan akan kami berikan kepada Bang Kang Zaki, owner Sari Rose, untuk mungkin sekitar 15 menit ke depan untuk memaparkan apa yang ingin disampaikan. Bang Owner, Bang Kang Zaki, the stage is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ta'amurudin wa abin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat malam teman-teman semuanya. Ini judulnya bisnis matching pelaku UMKM pertanian. Mungkin saya itu tidak terlepas dari prinsipnya adalah mengolah bahan baku menjadi produk dengan nilai jual tinggi. Mungkin seperti itu. Itu saya bagi menjadi 3 bagian. Mungkin ya, 1 petani sebagai sumber bahan baku. Terus yang kedua cara pengolahan. Yang ketiga pemasaran, mungkin seperti itu ya. Untuk istilahnya petani itu ada 2 jenis ya. Ada petani dengan pupuk kimia, ada juga petani organik. Itu pasarnya akan berbeda. Saya ambil contoh gini, gula aren itu yang memakai pupuk kimia dengan organik itu nilai jualnya berbeda. Saya pernah ada permintaan gula aren itu 20 ton per bulan, tapi harus ada sertifikat organik. Nah, kendalanya di situ, harus ada sertifikat organik. Sertifikat organik itu sendiri pengurusannya memakan waktu yang tidak sebentar. Yang kedua, biaya untuk pengurusan sertifikat organik itu lumayan lah. Nah, untuk harga gula semut aren sendiri dengan kadar air sekitar 1,5, dia menawarkan dengan harga 60.000, tapi harus sertifikat organik. Seperti itu. Itu mungkin di sini teman-teman ada yang punya kebun aren atau seperti apa. Kalau ada sertifikat organiknya bisa nanti berbagilah sama saya seperti itu. Itu untuk pengolahan istilahnya gula aren. Contoh yang lain untuk istilahnya pengolahan itu untuk udah yang kimia. Yang kimia itu saya pernah ada permintaan jahe, itu serbuk jahe merah 1 ton. Ternyata mereka juga minta yang organik. Nah, itu kita harus banyak-banyak belajar. Mungkin teman-teman yang di pertanian gitu ya, yang di pertanian mungkin harus banyak belajar bagaimana caranya hasil pertanian kita itu organik, atau minimal kalau tidak punya sertifikat organik, kita pengolahan lahannya itu benar-benar organik seperti itu. Nah, kenapa saya kasih prinsipnya mengolah bahan baku menjadi produk dengan nilai jual tinggi? Seperti ini teman-teman ya. Sekarang harga jahe merah itu anjlok
di kisaran untuk bahan baku saya. Untuk bahan baku saya itu jahe merah sekarang itu kisaran harga 8.000. Pokoknya di bawah 10.000 per kilogram. Kalau istilahnya kita jual bahan baku, saya yakin petani itu akan rugi. Yakin. Tapi dengan diolah dari bahan baku menjadi produk seperti saya, maka nilai jualnya akan tinggi. Jangankan produk, kita bikin serbuk aja, atau kita bikin jahe itu kering. Tapi dengan satu syarat, kadar air di bawah 2%. Itu nilai jualnya itu kisaran sekitar 110.000 sampai 130.000. Kisaran pasar harga sekarang. Nah, itulah kenapa saya sampaikan mengolah bahan baku menjadi produk dengan nilai jual tinggi. Jadi prinsip dari saya awal waktu itu istilahnya kita bikin produk, saya pengen memberdayakan masyarakat, terutama masyarakat lingkungan saya, supaya tidak menjual bahan baku yang berbentuk bahan baku, tapi jualah yang sudah berbentuk olahan, baik itu setengah jadi ataupun barang jadi. Itu seperti itu. Nah, untuk pengolahannya sendiri, saya masuk ke ini yang kedua, cara pengolahan ya. Untuk cara pengolahan sendiri ini banyak cara mungkin ya. Tadi saya lihat di grup WA itu ada di daerah Trenggalek, itu nggak tahu siapa tadi yang share. Itu di sana itu memproduksi seperti kunyit kering, terus apa namanya temulawak kering. Itu sudah bagus seperti itu. Jadi mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi. Bahan setengah jadi produk ya. Jadi belum benar-benar jadi. Kalau itu kita tahu pasarnya, pemasaran untuk istilahnya olahan jahe, terus olahan kunyit, olahan temulawak, itu nilainya kan akan semakin tinggi. Dari sekarang istilahnya harga kunyit kering itu 20.000 ataupun 50.000, itu kalau kita olah seperti produk saya, jahe aren kunyit, itu dalam 150 gram itu akan menjadi nilai jual yang kisaran sekitar 10.000 per 150 gram. Itu seperti itu. Tetapi ya kembali lagi untuk pemasaran inilah mungkin teman-teman yang di sini itu terkendalanya dari pemasaran. Nah, sesudah istilahnya kita tahu pasar, kita tahu, otomatis kita pasti mengurus perizinan. Perizinan itu dari apa? Perizinan itu seperti kalau kita istilahnya pelaku UMKM baru pemula seperti saya, cukuplah itu PIRT. PIRT itu sudah cukup, yang penting nanti di waktu kita cetak kemasan atau stiker, itu cantumkan kecamatan sama kode pos, itu sudah cukup. Saya pernah diskusi sama orang dinas kesehatan, itu sudah cukup untuk pasar seluruh Indonesia, udah cukup. Yang penting kode pos sama kecamatan. Satu itu. Yang kedua, sumber bahan baku. Sumber bahan baku itu harus kita catat. Ya. Harus kita catat. Ini sebagai pengolah ya, Kadila ya. Aswin, saya sebagai pengolah, istilahnya sumber bahan baku itu harus dicatat asalnya dari mana. Asalnya dari mana, sumber bahan baku itu asalnya dari mana, catat, nggak perlu harga, yang penting sumber bahan baku itu asalnya dari mana. Contoh dari Jakarta, kita tulis dari Jakarta. Terus bahan baku itu diolah, di packing, kita packing, jadi sumber bahan baku itu kita catat, kita packing, distribusinya kemana harus kita catat juga. Supaya apa seperti itu? Supaya kalau terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, ya mudah-mudahan jangan sampai. Kita tahu, oh ini
yang kita distribusikan ke, contoh istilahnya Surabaya, bahan bakunya itu kita ambil dari Jakarta. Itu harus seperti itu. Kalau tidak seperti itu, nantinya kita bingung. Kok ini orang bisa seperti ini sumber bahan bakunya dari mana? Kita nggak tahu kalau kita campur. Nah, itu otomatis kalau saya sebagai pengolah, itu harus kita catat satu persatu. Gula aren kita ambil dari mana, jahe merah kita ambil dari mana, kustul hindi kita ambil dari mana, habatus sauda kita ambil dari mana, sereh kita ambil dari mana, kita belanjanya dari mana. Kecuali kita memberdayakan masyarakat. Contoh pemberdayaan masyarakat seperti ini, supaya masyarakat juga sejahtera. Maksudnya kita sebagai pengolah, kita ngolah, kita maju, tapi petani sengsara. Itu jangan sampai terjadi. Maksudnya seperti ini, contoh seperti saya punya standar harga untuk jahe merah di petani binaan saya itu 20.000. Kalau harga itu di bawah 20.000, contoh seperti sekarang, tetap saya beli dari petani binaan saya 20.000. Walaupun saya bisa beli dengan harga sekarang itu sekitar 8.000, di bawah 10.000. Kenapa saya punya petani binaan? Itu untuk menjaga tersedianya bahan baku. Apabila saya tidak punya petani binaan, suatu saat apabila ada kelangkaan bahan baku, maka kita berhenti produksi. Nah, itulah fungsinya kita punya petani binaan, seperti itu. Nah, yang paling susah itu di gula aren. Yang paling susah itu di gula aren, karena saingan di gula aren itu sangat besar. Bukan berarti saingan dalam kita berjualan, bukan. Tapi saingan dalam pengolahan. Karena gula aren itu, dari pohon aren itu ada yang diolah jadi tepung, sama kalau diolah jadi tepung otomatis pohon aren itu akan ditebang. Itu saingan kita sebenarnya, bukan istilahnya saingan kita itu bukan dari pengolah gula aren itu sendiri, tapi dari yang ngolah jadi tepung, seperti itu. Kalau untuk produk saya sendiri, itu memang yang kita butuhkan itu, satu memang bahan baku utama itu gula aren, gula semut aren ya, gula semut aren. Siapa tahu teman-teman di sini pengen belajar bareng sama saya, yang mau bikin gula semut aren, insya Allah saya siap, seperti itu. Yang kedua jahe merah. Nah, untuk jahe merah ini, apabila teman-teman ada kendala, bagaimana sih caranya mengolah jahe merah itu menjadi nilai jual yang tinggi, insya Allah kita bareng-bareng belajar, insya Allah saya juga bersedia untuk itu, seperti itu. Selain istilahnya saya itu di produk jahe ya, produk olahan jahe sama gula aren, saya juga memberdayakan masyarakat lingkungan saya untuk produk kopi. Nah, untuk produk kopi ini insya Allah ya mungkin awal tahun depan kita sudah punya sertifikat organik, seperti itu. Memang tidak sebentar untuk pengurusan sertifikat organik itu. Kita juga memakan waktu, memakan biaya, seperti itu. Mungkin Teh Dila mungkin cuman seperti itu ya pemaparan saya. Barangkali ada kekurangan, saya mohon maaf. Tapi intinya dari judul bisnis matching pelaku UMKM pertanian, itu memang ya kita harus mengolah dari bahan baku menjadi produk dengan nilai jual tinggi. Seperti itu. Banyak sebenarnya peluang untuk teman-teman. Yang penting packing. Packing, perizinan ada. Contoh istilahnya singkong. Singkong kita olah, kalau kita kemasannya cuma plastik biasa ya,
paling lakunya ya di tetangga kita, teman-teman kita. Tapi kalau kita packing dengan pakai yang lebih keren, seperti pakai yang kemasannya itu aluminium foil, terus ininya brandingnya bagus, ininya brandnya bagus, saya yakin itu bisa masuk ke pasar-pasar seperti Indomaret, Alfamart, saya yakin seperti itu. Mungkin seperti itu Teh Dila. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan untuk sahabat-sahabat berdiskusi. Assalamualaikum Coach Adam, Coach Eswin, di bawah ada Coach Adam. Coach Adam diambil mic-nya supaya ikut sambil berdiskusi dengan sahabat-sahabat di sini. Terima kasih atas kehadirannya Coach. Saya invite. Oke, baik teman-teman, tadi sudah kita dengarkan sahabat-sahabat semua cerita dari Bang Onar, mungkin belum sampai sepuasnya kita mendengarkan. Tapi insya Allah mungkin nanti kita tambahkan dahulu kepada Bung ada dua nih Coach, jadi saya agak sedikit repot Pak menyebutkannya. Baik, untuk Bung Petani dulu, nanti setelah itu ke Om, nanti Om Bang Tani selanjutnya ya Om. Baik, Bung Petani, silakan 15 menit ke depan, the stage is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Teh Dila. Dan saya mau menyapa dulu Coach Adwin, Bang Zaki, Bang Tani senior saya pasti semuanya, sama Coach Adam dan saudara-saudara petani juga saudara-saudara UMKM on Twitter ini. Sebelum masuk ke produk yang saya bikin atau saya jual, saya mau cerita dulu latar belakang saya. Sebelum COVID pandemi ini, sebenarnya saya kerja di bidang food and beverage di salah satu perusahaan kapal pesiar yang besar yang udah terkenal kalau di Amerika sana. Jadi background saya pendidikannya adalah hospitality dan spesifikasinya, spesialitinya di food and beverage itu tadi, dan saya jarang berada di dalam negeri di Indonesia. Jadi paling di Indonesia paling cuma 2 bulan, paling lama 4 bulan, kecuali kalau ada hal-hal yang urgent kayak misalnya kelahiran anak saya dan lain-lain, mungkin saya agak lama di rumah. Tapi selain itu saya jarang sekali di Indonesia. Nah, ketika pandemi ini, COVID ini ada, kami semua dirumahkan. Soalnya di sana juga nggak ada orang yang lagi pesiar, nggak ada orang piknik, semua ditutup, semua kapal diikat. Jadi saya harus pulang ke rumah, dan kebijakannya adalah tidak ada uang kayak semacam vacation pay, nggak ada. Jadi udah putus kontrak, tapi masih tetap ketika nantinya pandemi ini selesai atau sekarang udah mulai, itu dipekerjakan lagi. Tapi selama itu tidak ada gaji ataupun tidak ada uang apapun untuk menunjang kelanjutan hidup gitu. Nah, ketika saya pulang, saya bingung. Ini dapur harus tetap ngebul kan, nggak mungkin. Juga ada anak istri juga tetap harus ada kelangsungan. Gitu. Jadi saya harus putar otak mikir bisnis apa nih yang bisa. Padahal semua bisnis sudah ditutup. Mau jualan apa? Misalnya mau nyewa stand di mall udah ditutup. Mau nyewa misalnya ruko apa kios, nggak bisa juga, ada PPKM. Jadi serba bingung waktu itu. Dan untungnya saya sempat saving money, jadi saya bisa beli beberapa properties. Maka saya mulai menjual properties. Dijual lah beberapa properties, dan saya ada punya lahan di gunung.
Maka saya sering pergi ke gunung, lihat-lihat. Dan saya merasa bodoh sekali. Ini kenapa saya sebodoh ini? Ini saya punya tanah pertanian, kenapa nggak bisa diolah? Seperti itu. Tapi ketika saya nanya-nanya ke petani yang biasa mengolah atau menjaga kebun, saya bilang, ya kalau jadi petani seperti ini. Maksudnya kita kerja mencangkul, menanam, bekerja keras yang malam, nanti hasilnya nggak seberapa. Hanya bisa untuk menutup pembelian pupuk aja gitu loh. Ada keuntungan sedikit, nanti kita harus utang lagi. Seperti itu, pakai kartu tani. Nah, dari saya biasa langsung nanya-nanya tante Google, teh Google, om Google, saya tanyain semuanya itu, gimana nih bisnis pertanian. Nah, saya mulai tercerahkan ketika melihat ada cacing tuh, makhluk yang nggak berdaya. Ini kok makhluk nggak berdaya gitu. Apa ada manfaatnya tuh cacing gitu. Dan saya terus ke Google Analytics apa ya, semacam kayak gitu, dengan keyword earthworm, cacing tanah itu. Ternyata banyak ada responnya gitu. Maksudnya ada kecenderungan orang berbicara tentang cacing pada bulan apa waktu itu, ada kecenderungan naik. Nah, yang saya waktu itu penasaran adalah emang bisa dijual gitu ya. Saya mulai nanya kanan kiri semuanya, saya tanya, emang cacing kayak gini bisa dipelihara dan dijual? Kan karena saya jarang di Indonesia, maka mereka cuma ketawa ngeliat dengar pertanyaan saya itu. Ternyata selama ini ada pelatihan peternak cacing. Saya heran seperti itu. Nah, mulailah saya nyari-nyari info untuk membeli benih cacing. Nah, saya mulai beternak, belajar. Biasa kalau belajar kegagalan kan hampir 90% gagal. Ternyata 1 bulan, 2 bulan malah bukannya bertambah, malah berkurang gitu. Dan saya sambil peternak cacing itu sambil nanya-nanya potensi pasarnya. Ternyata sebenarnya banyak pasar yang sudah menunggu gitu. Satu, pasar burung. Banyak sebenarnya kalau burung-burung itu yang dikasih makan cacing itu lebih bagus gitu. Ikan juga banyak pemancingan yang sedang menunggu kalau ada penjual cacing biar bisa dijual lagi ke pemancing gitu. Nah, dari situlah saya mulai tekun beternak cacing itu. Dan ternyata tidak cuma cacingnya, media yang setelah kita gunakan untuk beternak cacing itu ternyata juga sudah sangat ditunggu oleh pertanian semacam organik seperti itu. Bang Saki, selamat malam Bang. Mungkin bisa lah nanti dengan castingnya itu benar-benar itu adalah suatu pupuk organik yang berkualitas tinggi, casting itu. Dan juga di casting itu kan ada worm tea, maksudnya air kencing cacing itu. Dan itu mengandung urea yang banyak, urea organik. Jadi banyak petani sebenarnya suka pupuk urea karena ketika pupuk urea itu diterapkan ke tanaman, pupuk urea kimia, itu akan langsung kelihatan hasilnya. Nah, begitu juga seperti ini, media cacing ini. Setelah media cacing itu dipakai buat cacing, setelah cacing misalnya selama 3 bulan atau lebih, kita pindahkan medianya, media yang sudah dipakai itu nanti biasa buat dijual lagi ke petani-petani organik. Soalnya di media cacing itu kita tidak memberi bahan kimia sedikit pun. Kita tidak boleh ngasih makan cacing itu bahan kimia. Jadi kita memberi makan cacing itu bahan-bahan organik yang misalnya bekas-bekas sayur-sayuran itu yang kalau di pasar itu dijual, dibuang, sampah-sampah organik itu kita bawa
ataupun bikin sendiri kayak dari maaf ya, kotoran-kotoran ternak gitu, kohe lah misalnya istilahnya. Kalau di dunia pertanian itu sekarang lebih umum dengan istilah kohe gitu. Dan prospek saya yakin cacing ini prospeknya bagus, hanya saja ini biasa masalah klasik, kita kadang tidak bisa tahu di mana pasar yang bagus untuk suatu produk. Soalnya pernah saya tanya di sini di sekitaran kota saya di Cilacap itu harga cacing itu dulu sempat 100.000 per kilo. Itu lagi bagus-bagusnya itu. Begitu banyak petani cacing mulai ternak, seperti biasa langsung harga terjun bebas. Sampai sekitar 50.000 per kilo. Nah, sekarang range harga cacing itu, cacing yang saya ternak itu adalah jenis lumbricus, cacing merah. Cacing tanah merah, bukan jenis tiger. Nah, itu harganya sekitaran range-nya sekitar dari 40 sampai 50 lah sekarang. Dan saya dengar di daerah lain itu harganya belum nyampe situ. Misalnya di daerah-daerah seperti mungkin ada teman-teman dari Jogja, mungkin petani di sini nama-nama petani banyak banget sih. Mungkin ada yang dengar mungkin sekitar kurang dari 40.000. Jadi seperti itu, kadang kita memiliki produk pertanian itu susahnya adalah sering terbentur dengan masalah marketing atau pemasaran. Entah itu dipermainkan oleh tengkulak atau entah itu dimainkan oleh segelintir orang di suatu wilayah. Tapi sebenarnya kita akan tahu kalau seperti ini. Nih, ini kita ya, kalau saya pribadi terima kasih sekali sama Teh Dila, Coach Awin, Dr. Arul, Bang Zaki, Coach Adam dan semuanya yang di sini itu dari semua daerah ini, nggak cuma dari Jawa loh. Ada yang dari Sumatera, saya yakin, dan iya saya tahu dari Sumatera ada itu Uni Sompet, dan juga dari Sulawesi ada, dari Irian Jaya juga ada. Nah, dengan acara seperti ini saya yakin sekali kalau terus berlanjut dan tetap bisa bertahan lama, nantinya harga produk pertanian akan susah untuk dipermainkan. Yaitu misalnya sekarang harga tinggi, begitu titik tertinggi udah mencapai resisten, langsung terjun bebas seperti itu. Mudah-mudahan nantinya tidak akan seperti itu. Nah, itu produk saya yang pertama itu cacing, dan yang kedua saya punya minyak essential oil. Seperti tadi yang cacing itu, saya juga pas bergulirnya dengan cacing, kan saya sering bergaul dengan petani-petani, terutama di tempat saya banyak sekali tanaman cengkeh, banyak sekali. Saya di kebun saya sendiri saya tanam cengkeh itu lebih dari 100 pohon lebih di samping jenitri, cengkeh, jenitri sama lemon California. Nah, ketika ada ibu-ibu yang nyapuin, yang bersihin kebun saya di bawah pohon cengkeh, saya nanya, Bu, kok dibersihin itu? Kenapa? Oh, ini bisa dijual, Mas. Nggak apa-apa ya? Oh ya, silakan, kalau sampah silakan ya, ambilin aja, orang itu kan sampah ya. Ternyata daun-daun kering yang berguguran dari pohon cengkeh itu setelah dikumpulin, terus mereka bersihin, dibawa ke pengepul, dan dari pengepul itu disuling jadi minyak cengkeh. Saya ikutin urutannya, terus ketika udah sampai pada penyulingnya, saya langsung berdiskusi. Dan seperti biasa, dia pun curhatkan ke saya, petani penyuling gitu. Mas, ini dulu sempat bagus, Mas, gitu. Saya senang sempat waktu itu punya ketel besar sekali ya, dan bisa buat hidup saya ini sampai 3 juta lah per bulan ya. Oh gitu ya, Mas. Wah, saya batin, wah itu kok udah bahagia ya petani dengan 3 juta loh per bulan loh. Bayangin kalau di Jakarta, makanya kan ketika, maaf ya, ada pemimpin negara kok
nyuruh kaum milenial menjadi petani, saya kurang setuju. Kenapa? Karena yang anak-anak muda itu biarlah mereka mencari pengetahuan sebanyak-banyaknya dulu, jangan jadi petani. Kalau kondisinya seperti sekarang, semuanya dibikin susah. Harus ada kartu tani buat beli pupuk, pupuknya harus bersubsidi, yang mana nanti harus mahal dan susah balik modalnya itu. Jadi kalau saya, maaf, sangat setuju sama Coach Edwin. Kalau misalnya hidup di desa itu kok semuanya pas-pasan, ya mungkin kalau misalnya orang tuanya udah jadi petani, udah menggarap sawah dan lain-lain, ya udah anaknya pergi ke kota aja dulu gitu loh, mencari kehidupan yang lebih baik. Maaf ya, mungkin teman-teman banyak yang nggak setuju, cuma maaf. Nah, dia petani itu curhat 3 juta per bulan buat dapurnya dari menyuling cengkeh. Terus dia juga curhat kalau dulunya dia sempat menyuling minyak serai wangi waktu harganya bagus. Nah terus saya tanya, loh sekarang itu di kebun banyak tanaman serai, kenapa nggak diambilin gitu? Mas, nggak ada harganya mas. Sekarang saya misalnya ngambilin tanaman serai itu, saya suling, harganya murah sekali, nggak nutup. Jadi seperti itu. Terus ya udah sekarang lagi-lagi kemarin dari pelajaran dari Coach Ewin saya teringat harus ada pemisahan yang produksi aja, yang pemasaran. Saya langsung bilang ke penyuling, udah mas gini aja, kamu bagian produksi. Di situ apa yang bisa disuling, kamu suling aja, ntar saya nyari pemasarannya, seperti kita kerjasama aja. Nah dari situlah saya mulai memasarkan hasil sulingan dari para petani itu. Dari saya mulai memasukkan kayak minyak cengkeh, minyak kayu putih, terus minyak gandapura, minyak sirih, minyak nilam, dan lain-lain. Dan semakin saya bergaul dengan petani, kayaknya saya semakin mencintai kehidupan mereka, ya, kehidupan pertanian. Saya sering pergi ke kebun sendirian, duduk sendiri gitu, apa yang bisa saya lakukan lagi dan lagi, seperti itu. Itu jadi tadilah produk saya itu cacing, juga essential oil, minyak atsiri, atau itu minyak terbang ya, istilahnya floating oil, kayak minyak kayu putih, minyak nilam, minyak serai, minyak sirih, gandapura, dan minyak kunyit. Karena sebenarnya khasiat dan manfaat dari minyak-minyak itu kurang memasyarakat, banyak yang tidak tahu. Contohnya kalau minyak kayu putih, selama ini kalau di iklan dan yang merek-merek terkenal itu, yang udah merek nasional, mereka hanya promo kalau minyak kayu putih itu buat berkembung, buat muntah, dan lain-lain. Mereka belum bisa promo kalau minyak kayu putih sebenarnya itu bisa buat rambut biar anti lepek gitu. Jadi kalau misalnya ya pemakaiannya harus wise, soalnya kan kalau dipakai di rambut itu baunya nanti juga agak lama hilang, mungkin bagusnya kan sebelum tidur, seperti itu. Terus juga kayak minyak kunyit itu kan bisa menunda penuaan. Kalau misalnya yang baru ini ada yang ikutan UMKM ini yang baru berumur 35 udah masuk 40, itu kan kalau enggak dirawat dari umur itu akan cepat sekali penuaannya. Jadi dengan minyak kunyit gitu, kerut-kerut akan bisa dikurangin gitu. Jadi ada anti-aging di situ. Itu minyak-minyak itu. Terus juga saya bergaul sama yang jualan teh, itu dibikin ternyata herbal ada juga. Itu jadi sebenarnya kalau yang teh hitam itu khasiatnya bagus gitu. Dan saya kalau pas lagi jualan yang herbal tea itu, saya datengin sendiri konsumennya. Kalau yang langganan saya tanyain, Pak, kok Bapak berlangganan teh ini kenapa sih? Oh mas, saya ngerasain seperti ini gitu. Jadi seperti itu tadilah Coach Edwin, mungkin waktunya terlalu lama, maaf.
Terima kasih Teh Dila. Waktu saya kembalikan kepada Teh Dila. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ceritanya. Kepada Om siapa nih? Kok Iso sebentar, nanti kami berikan waktunya. Sementara untuk selanjutnya saya berikan dulu kesempatan untuk penyampaian kepada Om Bang Tani yang sudah hadir di sini juga. Silakan. Terima kasih. Tadi ada satu kalimat yang membuat saya sangat terharu ketika Bung Petani menyampaikan bahwa coach ini penyemangat buat kita, insya Allah bahwa ternyata space kita diperlukan, mungkin dimanfaatkan, banyak mendapatkan manfaat, banyak mendapatkan keberkahan. Doakan mudah-mudahan kami bisa terus melaksanakan kegiatan ini untuk sama-sama menjadi UMKM yang terus bertumbuh sehingga kita terus maju dan mudah-mudahan bisa menguatkan perekonomian kita di keluarga, perekonomian kita di sekitar, dan perekonomian kita pastinya di negara kita sendiri. Terima kasih Bung Petani. Kepada Bang Fahmi dan Bang Kok Iso itu sebentar, nanti kami berikan waktu untuk bicara. Untuk sementara, mohon maaf, kami berikan kesempatan kepada Om Bang Tani. Silakan Om, the stage is yours. Om? Oke, terima Iya. kasih Mbak Dila. Ya, silakan Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya atas kesempatannya untuk Mbak Dila, Coach Edwin, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Mohon maaf untuk beberapa hari ini saya nggak bisa masuk ke ini, itu karena kebetulan saya juga sekarang lagi ada pelatihan branding ya. Dan ini biar nggak terlalu banyak kan pikiran di dalam, makanya saya nggak bisa ngikuti space 2-3 hari yang ini. Nah kebetulan tadi ini saya lihat tentang masalah pertanian, dan kebetulan malamnya juga tidak ada pelatihan branding, makanya saya berkenan untuk masuk ke dalam space ini. Terima kasih Mbak Dila. Oke, untuk masalah pertanian, saya cerita sedikit, jadi biar ada sedikit gambaran. Kalau saya dasarnya bukan insinyur pertanian ataupun dari sarjana pertanian. Dasar saya itu sarjana sosial dan politik ya, ilmu sosial dan ilmu politik. Nah, tamat tahun 2001 dan tahun 2003 saya lompat ke pekerjaan sebagai di perusahaan farmasi selama hampir 14 tahun. Jadi 2016 perusahaan tutup, dan sehingga saya keluar dari perusahaan karena pada waktu itu juga ada beberapa farmasi asing yang juga tutup. Jadi hampir rata seluruh farmasi asing pada waktu itu tutup. Jadi yang bertahan hanya farmasi lokal. Nah ini akibat juga ada kebijaksanaan dari pihak pemerintah tentang produk-produk original yang dikurangi pemakaian di rumah sakit. Nah saya kenapa saya beralih tahun 2016 menjadi seorang petani? Sebelum saya keluar dari perusahaan itu hampir setiap ada pelatihan saya ikut. Saya ikut pelatihan hidroponik itu tahun 2014 di Surabaya. Ya, jadi pada waktu itu 2004 di Surabaya. Jadi pada waktu itu hidroponik masih bisa dibilang hal-hal aneh, istilahnya kedengaran aneh di telinga umum. Namun Bob Sadino yang sudah membawa hidroponik ke Indonesia itu mulai menggaungkan hanya ke kalangan-kalangan atas. Dan tahun 2004 saya ikut. Nah pada waktu itu ikut kemudian mencoba hanya sekedar untuk sebagai hobi ya. Kemudian saya ikut lagi pelatihan fotografi, fotografer, kemudian desain, juga ada beberapa pelatihan yang lainnya. Tahun 2016 perusahaan tutup. Nah saya terjebak pada waktu itu dengan permainan forex ya. Jadi makanya kenapa ada beberapa teman yang tanya kenapa dari manajer yang gajinya sudah 2 digit ke atas, kok tiba-tiba perusahaan tutup saya langsung collect ya. Jadi namanya kita
lagi di atas, itu kan kita investasinya pada waktu itu saya serahkan ke teman-teman forex. Jadi ada yang pegang forex, saya investasi. Nah, kebetulan pihak dokter yang juga berteman dengan saya itu juga investasi ke saya dan saya investasikan ke teman. Jadi dia tidak pihak dokter tidak kenal ke teman. Nah, begitu forex gagal, otomatis untuk menjaga hubungan saya dengan pihak dokter, saya harus mengganti. Nah, itu yang menyebabkan seluruh tabungan saya, bahkan rumah saya harus saya jual, mobil saya harus saya jual. Saya mulai dari nol, 2016. Nah, terpuruk bisa dibilang minus pada waktu itu. Jadi kondisi benar-benar minus. Saya pada waktu itu hanya mikir, ini saya bekerja, melamar kerja di farmasi lain, farmasi asing pada waktu itu dengan status saya yang sudah manajer, mereka berat, sementara pihak mereka juga manajer lagi pengurangan. Saya masuk ke perusahaan lokal, mereka angkat tangan dengan status saya karena antara penghasilan manajer perusahaan asing dengan manajer perusahaan lokal itu jauh sekali, timpang sekali. Jadi mereka tidak berani. Akhirnya saya setelah berapa bulan, hampir 3 bulan, melamar juga tidak dapat. Ya udah, saya putuskan untuk wirausaha dengan modal nol ya. Jadi pada waktu itu kenapa tiba-tiba saya ingat hidroponik, karena saya ingat fotografi ya, saya sudah jual peralatan ini saya, semua kamera saya sudah jual. Saya ikut mau desain, laptop sudah saya jual. Nah, yang saya tinggal waktu itu yang bisa tanpa modal adalah hidroponik. Akhirnya saya survei ke pasar modern. Pada waktu itu yang terlihat adalah kangkung dengan harga 10.000 satu ikat. Sementara di pasar tradisional itu hanya sekitar 2.000 ya, 1.000 kadang-kadang 2.000. Nah, saya yang tahu ini kangkung hanya dengan modal benih 3.000 ya, 3.000 rupiah saya bisa menghasilkan 10 ikat. Ya, jadi waktu itu saya masih ada uang sekitar 50 ribuan, saya beli benih kangkung, saya ambil perlengkapan barang-barang bekas, saya buat kangkung, ternyata berhasil ya. Jadi hanya dengan bermodal barang-barang bekas berhasil saya panen dalam waktu 2 minggu. Nah, ternyata pada waktu itu kendala saya belum punya nama. Jadi orang mau saya jual, kangkung hidroponik dari mana? Saya siapa, ya kan? Saya tidak ada brand saya. Jadi saya baru nyadar ternyata saya butuh yang namanya personal branding ataupun product branding. Ya udah, akhirnya pada waktu itu saya putuskan panen pertama saya bagikan gratis setiap di perumahan. Istilahnya di setiap perumahan itu siapa kira-kira yang bisa berbicara ke warga lain. Saya bagikan gratis. Jadi panen pertama. Kemudian saya mulai lagi, kemudian saya mulai pelajari tentang branding, baik itu di waktu itu Facebook masih dominan. Saya mulai merubah nama menjadi hidroponik di Facebook saya. Saya mulai share tentang hidroponik semua. Alhamdulillah respon cepat dari teman-teman. Sehingga pada waktu panen kedua saya sudah bisa menjual sayur kangkung dengan harga 10.000 satu ikat. Ya, jadi hampir 1 bulan. Nah, ternyata saya sudah bisa naikkan produksi walaupun masih di barang bekas, yaitu di box anggur, di botol aqua. Saya sudah ada uang lebih dan tahu berapa modalnya, itu hanya 1.000 rupiah satu ikat. Saya bisa jual 10.000. Jadi bisa dibayangin saya punya keuntungan 9.000 satu ikat. Nah, panen kedua saya bisa menghasilkan sekitar pada waktu itu sekitar 50 ikat ya. Jadi cukup banyak itu box anggur saya bariskan di depan rumah. Nah, kemudian dengan itu saya mulai berpikir untuk menaikkan usaha, yaitu menambah dengan yang namanya pipa. Ya udah, saya beli pipa bekas, saya mulai buat pipa dengan 600 lubang tanam. Dan pada bulan kedua hanya dalam waktu 1 kali panen seluruh kangkung saya habis terjual.
ya. Ini cukup bagus, respect, saya semangat lagi pada waktu itu. Kemudian ternyata permintaan mereka menambah dari jenis kangkung, mereka minta yang namanya pakcoy, juga minta yang namanya selada dan lettuce. Nah, akhirnya saya bagi lagi, nambah lagi dengan keuntungan, saya tambah lagi jadi satu modul lagi. Jadi ada 1.200 lubang tanam, saya bagi 600 untuk kangkung dan 600 untuk pakcoy dan tanaman selada. Alhamdulillah, brand saya sudah keluar, istilahnya hidroponik di Pekanbaru. Sebagai saya pencetusnya, ternyata saya dapat panggilan dari pada waktu itu pasar buah, pasar swalayan terbesar yang menjual produk-produk sayuran, ya, sayuran hidroponik ataupun organik. Nah, jadi pemilik pasar buahnya langsung telepon saya untuk memasok ke sana. Karena saya tidak sanggup untuk masuk, karena mereka butuhnya 1 minggu itu sekitar 50 pack untuk satu jenis, dan mereka minta 7 jenis. Akhirnya saya bentuk komunitas, ya, dan kita cukup kuat untuk masuk ke sana sehingga bisa masuk itu sekitar hampir 400 sampai dengan 500 pack 1 minggu. Dengan harga itu sekitar 10 sampai dengan 15.000. Kalau selada sekitar 15.000, sayur pakcoy dan lainnya itu 10.000. Itu cukup besar. Nah, kemudian terjadi perpecahan karena adanya bantuan dari dijanjikan bantuan dari pemerintah pada komunitas kami. Bantuan belum turun, tapi anggota sudah ribut, ya. Jadi merasa masing-masing punya hak atas bantuan tersebut. Kira saya batalkan. Tahun 2018 saya bubarkan, mereka silakan berjalan sendiri, saya tidak ikut lagi di hidroponik. Istilahnya saya tidak masuk ke pasar swalayan. Nah, tahun 2018 saya, dari 2016 ke 2018 saya kemudian ditarik untuk menjadi konsultan perikanan, ya. Itu dasarnya karena kebetulan pada waktu skripsi saya memegang judul manajemen risiko perikanan. Jadi ada pada waktu itu pemilik kepala cabang dari perusahaan perikanan kenal dengan dosen saya, kemudian cerita saya pernah tentang manajemen risiko. Akhirnya saya dipanggil untuk menjadi konsultan perikanan di perusahaan perikanan, ya, lokal. Nah, 1 tahun saya sempat di IPB selama 1 bulan di training, selama 1 bulan baru dilepas. Kemudian saya megang 4 provinsi pada waktu itu: Medan, Medan, Riau, Jambi, ya, dan Sumbar. Alhamdulillah satu bulan ternyata kerjanya luar biasa capek dan hasilnya juga tidak sebanyak saya hidroponik. Akhirnya saya mundur. Dan saya mulai lagi ke hidroponik tahun 2019, dan karena saya sudah punya basic ikan, akhirnya saya mulai menambah dengan kolam, ya. Jadi saya sempat punya kolam, hanya saja pada waktu itu kelemahan saya terlalu menyerahkan seluruhnya kolam kepada karyawan. Ternyata panen pertama sampai dengan panen ketiga itu berhasil, kemudian panen selanjutnya ikan berkurang, pakan semakin banyak, ya tidak jelas. Karena pada waktu itu saya juga ada kesibukan lebih kepada pelatihan. Jadi saya sebagai mentor hidroponik yang ditunjuk oleh Dinas Pertanian, itu sampai dengan ke beberapa kabupaten. Jadi saya keliling sampai dengan ke Sumbar. Jadi saya megang Sumbar dan Riau untuk jadi mentor hidroponik, ya. Kemudian mentor perikanan. Jadi saya sibuk sehingga kolam saya pun terbengkalai. Akhirnya kolam saya tutup, ya. Jadi saya cukup handle sendiri tahun 2019. 2020 saya dapat tawaran untuk mengelola kolam di Arab Saudi, ya. Jadi sebelum krisis. Setelah
sebelum corona sebenarnya. Jadi pada waktu itu saya dikasih umroh dahulu untuk cek lokasi. Nah, ternyata umroh sudah dibayar, umroh tidak boleh berangkat, jadi terkatung-katung. Sehingga akhirnya sampai dengan setahun umroh juga tidak diperkenankan. Akhirnya dan di sana pun kondisi juga tidak bagus. Umroh saya batalkan dan saya balikin uang yang umroh yang sudah diberikan ya. Nah, dan sampai dengan hari ini saya masih aktif untuk memberikan pelatihan kepada teman-teman ke dalam untuk usaha hidroponik sama usaha ikan. Dan alhamdulillah hari ini saya ada kerjasama untuk bagi hasil pengelolaan kolam untuk 100.000 benih patin. Nah, inti dari yang ingin saya sampaikan bahwa dalam pertanian, jadi ada sebenarnya celah-celah yang cukup yang sampai hari ini itu sangat peluangnya sangat besar yang bisa teman-teman garap. Nah, kenapa dan selama ini mungkin tidak terpikirkan. Jadi saya pernah buat tweet tentang seledri modal 15.000, saya bisa dapat 2 juta. Itu yang pernah saya alami, istilahnya yang kenyataan yang pernah saya alami. Jadi saya tidak menjual daun seledrinya, tapi saya menjual pohon seledri. Ya, itu cukup 200 seledri dalam 1 minggu, hanya modal 15.000 ya, benih seledri dan juga istilahnya untuk polybag hanya sekitar Rp100 satu pot ya, jadi nggak sampai sekitar 30.000 karena saya buat pupuk sendiri dan tanah saya ambil sendiri. Saya bisa jual 200 pohon seledri dalam waktu 1 minggu ya. Jadi dan ada lagi permintaan pada waktu itu untuk cabai di dalam pot, cabai hias. Hanya pada sekarang saya tidak benar-benar tidak bisa untuk melakukannya karena saat ini saya terlalu banyak habis waktu untuk produk madu ya. Jadi madu saya pagi harus packing antar ke JNE, kemudian pulang packing lagi antar lagi JNE, belum lagi antar orderan madu ke reseller. Jadi saya tidak melakukan hal-hal itu lagi meskipun sebenarnya itu ada peluang besar, tapi hanya saja saya pernah keteteran harus sekarang hidroponik saya sama kolam saya hasil saya serahkan untuk panti asuhan berapapun hasilnya, jadi saya tidak mengambil keuntungan sama sekali, jadi saya serahkan ke panti asuhan. Nah, untuk teman-teman yang ingin istilahnya pertanian itu coba dicari celahnya yang belum banyak pemain pasarnya. Jadi pada waktu saya hidroponik itu belum banyak pemain pasar. Jadi bisa dibilang saya sebagai pendobrak hidroponik yang orang mikir siapa yang mau beli kangkung dengan harga 10.000 satu ikan. Sementara di pasar hanya 1.000 ya. Nah, akhirnya saya edukasi, setelah saya edukasi, yang selama ini adalah kalangan atas, sampai dengan hari ini, perumahan-perumahan kecil pun mereka bersedia dengan produk pertanian hidroponik dengan harga 10.000 sudah terbiasa. Karena mereka tahu, ini saya edukasi terus, kualitasnya beda, rasanya juga beda, ya tanpa pestisida, meskipun masih pakai pupuk kimia, tapi itu tidak terlalu berpengaruh ke dalam karena tidak ada kandungan residu kimia ditemukan di dalam sayur hidroponik, itu sudah ada penelitiannya. Nah, itu yang harus kita edukasi dahulu. Terus kita harus punya brand. Makanya saya sekarang lagi ngotot untuk ikut pelatihan branding yang di salah satu pakar branding Indonesia, itu Pak Dodi ya, murid dari Pak Sustiokso ya. Dia sekarang yang lagi banyak ngadain pelatihan. Akhirnya saya sudah seminggu ini fokus untuk belajar bagaimana sih branding yang bagus itu. Meskipun selama ini saya sudah berjalan, tapi saya merasa masih kekurangan, ada yang kurang. Akhirnya saya belajar lagi, saya ikut kursusnya,
secara online untuk 1 bulan ini, dan insya Allah seandainya ini sudah berjalan dan saya sudah pahami, mungkin nanti kita bisa sharing tentang masalah branding, karena ini banyak kali sesi-sesi pentingnya, dan salah satu di dalamnya juga ada mentornya Dewa Eka Prayoga, itu Dewa Selling ya. Kalau ada teman-teman yang dengar, dia juga ada ngasihkan istilah webinar kepada kami untuk mulai UMKM berkembang dengan branding. Jadi apapun cerita UMKM itu harus fokus kepada brand, sehingga bisa untuk menaikkan nilai value dari produknya. Ya. Jadi ada 2, personal branding dan product branding. Jadi itu yang saya belum bisa sharing ya. Itu saya masih belajar. Jadi saya masih pemula juga di sana. Insya Allah ke depan kita sama-sama belajar tentang hal itu. Itu aja dulu Mbak Dila. Mungkin ada teman-teman lain yang mau menyampaikan tentang pertanian. Dari saya cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang ya Coach, kita terus mendapatkan banyak masukan, banyak ilmu luar biasa yang saya tangkap Coach, yang saya tangkap dari Bapak Tani ini, Bang Petani ini, bahwa tidak pernah berhenti untuk belajar untuk supaya tetap maju. Begitu ya Coach. Mudah-mudahan kita semua juga tetap bisa terus belajar. Di sini di tempat ini mungkin sepertinya mendengarkan gitu, tapi intinya di dalamnya luar biasa. Semua pengalaman itu adalah sebuah ilmu buat saya. Saya sendiri sedang berusaha menjadi seseorang yang bisa berusaha dan menjadi UMKM, pelaku UMKM yang lebih baik. Terima kasih Coach Adam sudah mengangkat mic-nya. Mudah-mudahan nanti bisa berdiskusi dengan teman-teman. Satu lagi Coach Adam, Coach Edwin, izin saya memberikan kesempatan terlebih dahulu sebelum teman-teman nanti silakan interaksi dan diskusi. Kalau kata Coach Edwin, saatnya saya mau mendengarkan teman-teman berbisnis, katanya begitu. Baik, kepada Bang Fahmi, silakan waktu kami berikan. Mudah-mudahan bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Bang Fahmi, the stage is yours. Ya, terima kasih kepada teman-teman semua. Terima kasih Mbak Ardila yang sudah memberikan saya kesempatan. Di sini saya selaku penggerak dalam bidang pertanian ya. Saya juga udah lama bercocok tanam. Jadi di sini saya ingin membagi sedikit pengalaman. Nah, pengalaman saya kemarin itu terkait dengan budidaya tanaman ya. Alhamdulillah dengan cara saya belajar dan terkait dengan perkembangan pertanian, itu sistem pembelajaran saya itu dari internet aja Mbak. Teman-teman sekalian, sistem pembelajaran saya itu melalui internet. Saya gunakan internet sebagai sistem pembelajaran saya. Nah, alhamdulillah dengan proses saya belajar, saya menggunakan batang pisang sebagai polybag, karena batang pisang ketika terkena matahari itu dia mengering, dan kalau direndam pada tanah, ke dalam tanah, maka dia mendingin. Nah, di situ sehingga tanah yang ada pada polybag tadi dia tidak panas, tidak mengeluarkan uap panas kepada tanaman, sehingga akar tanaman itu dia bisa merambat ke tanah dan mendapatkan makanan pada tanah. Nah, di situ setelah saya teliti ternyata lebih bagus menggunakan batang pisang sebagai polybag daripada kita menggunakan polybag yang dari toko-toko. Dan juga termasuk Bang Tani juga bagus. Usaha budidaya apa tuh? Tanaman pertanian ya.
Hidroponik, ya, tanaman hidroponik. Nah, tanaman hidroponik itu bagus karena dia lebih mudah untuk mendapatkan penghasilan karena lebih praktis. Dan di situ saya belajar terkait dengan tanaman-tanaman hidroponik. Makanya karena kekurangan biaya, saya gunakan batang pisang sebagai polybag. Nah, itu pengalaman saya. Dan juga dari pengalaman itu saya bisa menghasilkan sekitar 2 juta lebih. Itu dari batang pisang aja. Dan kalau untuk pupuknya itu saya gunakan pupuk anorganik. Jadi dari kotoran kandang itu kita masukkan dengan daun pisang, terus kotoran kandang. Bang Fahmi, Ya, mohon maaf itu backsoundnya lebih kencang dari suara Bang Fahmi, jadi mungkin agak sedikit terganggu ya yang disampaikan. Silakan Bang Fahmi, mohon maaf. Kurang ajar ya Mbak. oh iya, terima kasih Mbak. Ya, silakan lanjutkan Bang Fahmi. Iya, jadi pengalaman saya kemarin itu kan udah di polybag ya, penggunaan batang pisang sebagai polybag. Iya. Siap. Saya gunakan batang pisang itu sebagai polybag karena di situ juga saya perhitungannya biaya. Nah, karena kalau biaya kita menggunakan biaya untuk membeli polybag itu kan butuh banyak biaya, dan ketika perhitungan jangka panjang itu kita tidak bisa menggunakan lagi karena sudah hancur lebur polybagnya itu. Nah, tapi kalau dengan batang pisang itu dia akan mengering. Ketika mengering bisa digunakan lagi, bisa didiamkan dalam tanah dan dia membusuk. Nah, pembusukan itu menjadi pupuk juga untuk tanah, untuk pembentukan unsur hara tanah. Nah, di situ dan saya mendapatkan hasil yang memuaskan dari tidak mempunyai biaya. Saya tidak mempunyai biaya pada saat itu. Karena faktor saya belajar itu ya saya menggunakan internet. Saya perhatikan di internet banyak yang memposting ke Google budidaya polybag, budidaya tanaman-tanaman hidroponik, tanaman-tanaman hidroponik. Nah, itu saya belajar dari situ. Oh, ternyata penggunaan hidroponik itu seperti ini. Dan situ saya manfaatkan batang pisang sebagai polybag. Saya coba-coba dulu. Saya coba itu selama 3 bulan. Ternyata selama 3 bulan itu batang pisang itu dia membusuk. Nah, membusuk itu saya dapatkan juga. Ternyata banyak ulat banyak cacing yang mendekati yang ada pada batang pisang tadi. Nah, saya buka lagi. Kenapa banyak cacing? Ternyata cacing itu dia membuka pori-pori tanah. Itu saya dapat dari Google. Cacing itu mendaur ulang lagi tanah yang keras, tanah yang itu sehingga menjadi lempuk ya, menjadi lempuk. Dan di situ unsur hara pada tanah itu dia bisa dimanfaatkan oleh tanaman-tanaman itu. Nah, di situ saya menggunakan batang pisang itu, dan alhamdulillah dari penggunaan batang pisang itu saya mendapatkan hasil yang memuaskan. Itu kisaran 2 batang pisang itu saya bisa mendapatkan kisaran 2 juta lebih, 2 juta
berapa itu? Saya udah lupa lah. Intinya 2 juta lebih itu saya dapatkan dari batang pisang itu. Dan alhamdulillah dari situ saya mulai kembangkan batang pisang yang sudah pisang-pisang yang sudah ditabang orang, saya ambil, saya manfaatkan sebagai polybag. Nah, saya manfaatkan sebagai polybag. Dan di situ tetangga-tetangga saya memanfaatkan itu juga. Terus mereka tanya lagi, Bang, penggunaan polybag ini penggunaannya kayak gimana? Waduh, saya pun juga nggak bisa jawab karena di situ saya lagi mencoba, tapi saya jelaskan kepada mereka. Nah, caranya gini dengan cara diikat membentuk lingkaran, ada juga membentuk bulat, dan dimasukkan kotoran kandang, tanah, terus dilapisi juga bisa kotoran-kotoran sisa-sisa makanan dibuang di situ aja, dibuang ke polybag tadi. Nah, di situ ada pemanfaatan unsur hara pada tanah itu. Nah, lebih bagusnya lagi kalau polybagnya itu ditanam pada samping-samping rumah ya. Kalau samping rumah kita itu luas bisa ditanam di situ. Nah, di situ manfaat batang pisang itu dia mendingin, dia membuat tanah itu dingin, tanah yang ada pada lingkaran polybag tadi itu dia dingin, jadi biar terkena matahari pun batang pisang tadi mendingin karena banyak air yang ada banyak kandungan air yang ada pada batang pisang tadi. Mungkin itu saja pengalaman saya terkait dengan polybag dari batang pisang tadi. Mungkin saya bisa berikan langsung kepada Kak Ardila terkait dengan pengalaman ini. Kita di sini berbagi pengalaman aja ya. Di sini. Ya, siap. Ya, terima kasih, langsung saja ke Mbak Ardila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Senang mendengarkan cerita-cerita seperti ini. Jadi teman-teman supaya menjadi menjadi inspirasi alternatif dari yang sudah disampaikan oleh Bang Fahmi. Terima kasih banyak Bang Fahmi atas sharingnya. Sahabat-sahabat semua, Ya, terima kasih. alhamdulillah. Iya, tidak terasa sebetulnya sudah jam 9, tapi mudah-mudahan kita masih baru mendengarkan cerita sahabat-sahabat nih. Ada mungkin interaksi yang ingin dilanjutkan, dipersilahkan kepada sahabat-sahabat yang ada pertanyaan ke teman-teman yang sudah memaparkan pengalaman-pengalamannya, silakan nanti saya berikan mic-nya. Mari kita mendengarkan, mungkin kebetulan di sini sudah ada 2 coach kita yang hadir, alhamdulillah, mudah-mudahan Coach Adam. Iya. Kebetulan di sini karena udah jam 23:03 nih. Iya, siap. Ya, karena daerah Maluku sudah beda. Oh, katong bersaudara, beta orang Maluku juga nih. Beta dari Pulau Seram. Oh, yo. Dari Seram ya. Ya, terima kasih Kak Atila. Beta Watimena. Iya, siap, silahkan. Iya, mungkin beda waktu. Terima kasih sudah mau mampir. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi nanti di space berikutnya. Iya, terima kasih Kak Ardila atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya langsung mohon pamit aja ya Kak Ardila ya. Iya, siap, silahkan. Semoga terus berkarya, semoga terus maju, semoga terus bertumbuh. Coach, ada yang mau disampaikan? Terima kasih Bang Fahmi, terima kasih. Itu aja, iya. Terima kasih sudah mampir. Sampai ketemu lagi. Dari timur nih, Coach. Iya, dari timur nih, Coach. Beda waktu 2 jam dengan kita. Ya, oke. Kalau bisa nanti WA-nya Bang, biar kita saling berbagi. Siap, boleh. Ya, terima kasih Bang. Ya, terima kasih Bang Fahmi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir dari timur. Perbedaan waktu yang sangat jauh, mungkin sudah malam juga. Terima kasih Coach. Sambil menunggu interaksi dari sahabat-sahabat Coach Edwin dengan Coach Adam, ada beberapa hal yang kita garis bawahi dari para pelaku dari pertanian ini. Mungkin ada yang mau disisipkan sedikit
tentang pelaku UMKM pertanian ini, saya berikan untuk kesempatan pertama izin Coach Edwin kepada Coach Adam nih yang jarang kita dengarkan. Kebetulan beliau sedang ada datang, kita todong aja begitu kali ya Coach Edwin ya. Mohon maaf, Coach Adam. Silakan, Coach Adam. Iya, iya izin Coach Adam, silakan Coach Adam, waktunya. The stage is yours. Saya ditodong terus nih. Sama Kak Dila. Saya todong terus. Masya Allah. Baik, mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, masih jam 9 ya, jadi masih pagi nih. The night is still young, kalau kata Coach Adwin ya. Lagunya ada ya, Coach. The night is still young, jadi malam masih terlalu pagi. Tapi ya mohon maaf sebelumnya saya kalau bahasanya ujung-ujung nimbrung, nggak permisi, nggak apa, aduh mohon maaf karena kebetulan ya akhir bulan masih dikejar target yang belum tercapai. Jadi masih ada maraton rapat demi rapat dan kerjaan yang harus dikerjakan ya tadi baru masuk. Mungkin saya belum belum menyimak terlalu banyak. Tapi terima kasih nih Coach Adwin sama host Mbak Dila, buat teman-teman semua yang sudah hadir. Ada Kang Zaki, owner Sari Raos, dan juga semua tadi yang baru saya dengar tuh ada Bung Petani, Bang Tani, kemudian tadi ada Bang Fahmi ya. Itu tadi secara gamblang, secara luas sudah menjelaskan ini untuk bisnis matching pelaku UMKM pertanian. Jadi kalau saya mungkin sudut pandangnya saya coba angkat dari segi perbankan ya, karena memang saya berawal dari perbankan untuk mengetahui dunia UMKM. Jadi kalau di perbankan itu sebetulnya kalau yang namanya pertanian itu masuknya kalau untuk pemberian modal ya, pemberian usaha modal usaha atau modal investasi itu memang tidak terlalu kita fokuskan. Jadi kalau untuk UMKM, untuk pertanian tidak terlalu difokuskan. Kenapa? Karena memang sebetulnya modalnya boleh dibilang tidak terlalu besar karena dia bisa running dengan modal awal sebetulnya. Kayak tadi ada Bang Tani ya, hidroponik itu kan salah satu pertanian modern ya, pertanian modern. Memang tadi Bang Tani itu dari 2006 ya, kalau nggak salah mengikuti pelatihannya itu waktu zaman belum trendy ya. Kalau sekarang mungkin cukup tren ya, sampai istilahnya rumah-rumahan juga suka ada usaha hidroponik. Saya juga punya keponakan. Dia di dalam komplek tapi di halaman belakangnya dia nanam sendiri hidroponik. Itu luar biasa, memang cukup menjanjikan, cukup bagus juga, dan namanya untuk modal tidak terlalu besar. Paling memang untuk awal ibaratnya harus bikin greenhouse ya, greenhouse atau mungkin lahannya sewa atau seperti apa. Nah, jadi kalau untuk pertanian sendiri, kalau teman-teman mungkin boleh saya sampaikan ya, pasti mungkin di sini sudah ada pelaku-pelakunya ya banyak, mungkin mohon izin. Jadi kalau untuk pertanian sekarang lebih cenderung kita angkat ke pertanian modern. Jadi ada banyak peluang buat teman-teman UMKM. Tadi yang hidroponik ya. Jadi tenaga hidro itu kan air, ponik itu tenaga, itu bahasa Yunani kalau nggak salah, mohon koreksi ya. Jadi kalau hidroponik istilahnya soilless, tanpa media tanah sebetulnya gitu. Jadi dia tenaganya dari air hidro ya. Itu luar biasa. Itu bisa, kalau tadi Bung Tani pernah jadi pembicara gitu ya, sampai istilahnya menjadi duta lah ya di daerahnya di Sumatera sana. Berarti itu memang menjanjikan, pemerintah setempat itu melihatnya jadi sebuah peluang yang bagus. Kemudian Bang Tani sendiri tadi katanya sampai ikut pelatihan branding. Wah, itu luar biasa. Justru sekarang hidroponik atau istilahnya tanaman-tanaman yang dibilangnya sehat ya, tanpa kayak semacam unsur-unsur yang non organik ya. Nah itu sekarang dicari tuh. Kalau saya masuk ke supermarket selalu ada rak atau tempat untuk tanaman hidroponik itu. Jadi dijual, misalnya pokoknya tanaman-tanaman yang biasa kita makan tuh, yang jadi sayur-sayuran gitu ya, ada selada, ada apa gitu. Itu saya lihat
istri saya juga kalau beli sekarang larinya ke hidroponik. Memang dari segi tampilan lebih fresh, lebih segar, terus memang rasa juga menurut saya nggak kalah ya, enak kok, nggak ada bedanya bahkan gitu kan. Jadi terus ke ininya ke apa ke mindset kita, oh hidroponik sehat nih gitu ya, tanpa istilahnya zat-zat yang kira-kiranya misalnya nggak baik lah gitu ya gitu. Jadi sayuran itu hidroponik itu menurut saya bagus banget. Nah, terus dikasih brand, terus pengelolaan brandnya seperti apa? Itu udah banyak tuh di tiap supermarket kalau saya lihat masing-masing sudah banyak brand. Nah mungkin memang harus kalau seperti itu harus kuat di modalnya ya karena biasanya kalau masuk supermarket masukin pertama kali itu nggak langsung dibayar, biasanya yang kedua yang ketiga baru dibayar, otomatis ada modal kita yang mengendap lah ibaratnya. Mungkin itu unsur kepercayaan juga dari pihak apa namanya pihak supermarketnya, bahwa kita sebagai vendor itu punya komitmen untuk memasok produk tersebut. Jadi itu bisa dipakai ya. Yang kedua mungkin pernah dengar teman-teman ini pertanian hortikultura ya. Itu juga ada buat budidaya tanaman buah ya, pomologi atau frutikultur. Tanaman bunga sekarang lagi ngetren ya, florikultura. Itu lagi zaman pandemi seperti ini, tanaman-tanaman yang ada bunga-bunganya. Kemudian tanaman sayuran, oleh kultura, tanaman obat-obatan, biofarmaka, dan juga taman atau landscape. Taman juga landscape lagi ngetren juga. Jadi karena pandemi, orang pada banyak mempercantik tamannya ya. Jadi banyak tanaman-tanaman. Itu ternyata termasuk pertanian loh teman-teman. Jadi nggak hanya soal makanan, taman aja landscape itu termasuk budidaya atau pertanian ya, termasuknya hortikultura. Nah, jadi teman-teman kalau boleh dibilang petani itu bukan hanya kalau dulu ya, kalau zaman apa Presiden Soekarno yang pertama itu kan petani itu apa penyangga tatanan negara Indonesia, itu cocokologi lah ya, singkatan-singkatan gitu. Yang di image-nya kan pasti selalu sawah gitu kan, apa namanya padi gitu kan. Ternyata kalau sekarang udah tidak, sudah tidak seperti itu. Jadi banyak pertanian modern, alat-alatnya modern, pupuknya juga lebih lebih bersahabat gitu ya. Dan banyak lagi pengembangan-pengembangan yang istilahnya bisa nanti teman-teman cari ya. Seperti tadi ada yang dari apa Bang Fahmi itu belajar dari YouTube atau belajar dari internet, dari Google, sampai bisa menemukan apa namanya wadah ya untuk tumbuhnya tanaman gitu kan, itu dari apa geboknya pisang apa, itu luar biasa. Eh, Itulah orang-orang yang zaman sekarang ini diperlukan, mental-mental buat UMKM yang berjiwa muda yang maju gitu ya, bisa mencari inovasi gitu. Jadi nanti dia bisa punya penghasilan dari situ, bisa punya inovasi, bisa punya istilahnya pendapatan ya dari situ. Mungkin seperti itu. Jadi kalau balik lagi tadi kalau untuk pertanian, intinya kalau dari modal untuk awal memang mungkin memerlukan modal yang cukup ya. Nah kalau kita dari sisi perbankan, kalau bisa untuk pertanian jangan pinjam ke bank ya, karena saya tidak menyarankan walaupun saya dulu di bank, karena yang namanya pertanian itu paling cuma modal di awal aja, modal kerja di awal ya, misalnya bikin bikin apa namanya bikin lahannya, pupuknya segala macam, bibitnya gitu kan. Tapi setelah itu nanti dia dari hasil penjualan itu dia muter, kecuali nanti kalau suatu saat mau beli lahan lagi otomatis beli apa butuh buat modal investasi gitu. Tapi biasanya kalau untuk perbankan itu menghindari untuk pertanian. Oleh karena itu, jadi teman-teman jangan tergiur ya kalau ada yang menawarkan modal atau apa, coba kerjasama sama teman atau modal sendiri dulu. Nanti insya Allah kok lama-lama apa namanya kalau yang namanya pertanian itu kalau sudah kenal, kalau sudah apa namanya, kalau sudah paham gitu ya, nanti nggak akan apa namanya nggak akan bingung. Yang penting teman-teman tetap konsisten dan menemukan cara-cara terbaru. Kalau bisa jangan pernah malu untuk bertanya kepada petani yang benar-benar petani ya. Kalau saya pribadi kalau di bidang pertanian mungkin saya lebih cenderung lebih senang ke hidroponik tuh, kayak Bang Tani. Jadi istilahnya kita di tengah lah, jadi fasilitator. Ada memang khusus pertaniannya, tapi kita tahu ininya pasarnya ya, marketnya. Nah, kita ngambil barang dari source itu, kita kasih label, kita kasih branding, kita yang kelola gitu kan, kita yang QC.
terus kita pasarin distribusi. Nah, seperti itu insya Allah teman-teman bisa mulai jalankan dan masih banyak lagi ide-ide yang lainnya. Baik, mungkin demikian Kak Dila, saya kembalikan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah todongannya berhasil begitu ya coach. Ilmu yang sedikit ditodong aja sudah alhamdulillah. Barakallah fikum. Mudah-mudahan teman-teman juga ikut senang nih ketika coach Adam mau ditodong seperti ini. Karena banyak sekali mungkin masukan-masukan yang pasti saya rasa sangat bermanfaat. Baik, saya juga mau nodong coach Eswin nih karena teman-teman di bawah silakan kalau mau ada yang kita mau interaksi, tapi supaya bisa menyikat waktu karena di tempat saya sudah 21.15. Silakan coach, ada yang saya bisa todong sedikit tentang terkait materi di atas coach Edwin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Malam ini saya berbicara kapasitasnya bukan sebagai coach dulu ya, sekali-sekali gitu loh. Sekali-sekali bukan sebagai pemateri, pembicara atau apapun lah namanya. Malam ini saya hadir sebagai juga salah satu orang yang berkecimpung dalam yang ada hubungannya dengan usaha pertanian, gitu. Mungkin saya jarang bicara seperti ini supaya teman-teman memang fokus belajar gitu, bukan kemudian Coach Aswin jualan apa gitu, apa yang bisa dibeli. Nah, walaupun saya juga sudah setahun yang lalu di timeline saya jual ini jual itu juga, bukan saya tidak jualan ya, saya juga sering berjualan juga. Tetapi berarti sekarang dipanggilnya bukan coach Bapak Aswin. Ya boleh. Ya jadi salah satu usaha saya adalah bukan salah satu ya, salah dua mungkin. Yang pertama adalah herbal, di mana herbal kami diproduksi dari hasil pertanian, tentu herbal organik probiotik, herbal organik probiotik dan enzimatik. Nah, itu disingkat sebagai HOPE, HOPE, sehingga menjadi website menjadi hopeimmunity.com, di mana herbal kami alhamdulillah selama masa pandemi banyak dibeli karena panik COVID-19. Jadi dipercaya ya, ini dipercaya banyak yang banyak recover dari COVID dan kemudian badannya stabil pada saat setelah divaksin dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang hubungannya dengan pertanian, tentu kami juga memproduksi pupuk organik ya, pupuk organik cair terutama. Jadi pupuk organik cair ini sudah berhasil menaikkan produktivitas tanaman porang pertama. Kemudian tanaman-tanaman yang berbasis buah-buahan ya, ketika diuji cobakan diaplikasikan di sayur-sayuran, hasilnya tidak sebaik dengan yang buah-buahan, jagung, kacang, kemudian beras dan lain-lainnya. Itu ternyata yang kami produksi belum kami kembangkan untuk jenis sayur-sayuran atau sayuran organik, bahkan bukan sayuran organik, sayuran hidroponik khususnya. Jadi sempat dicoba di hidroponik, tidak sememuaskan ketika diaplikasikan ke tanaman yang berbasis buah-buahan misalnya. Nah, kalau yang berbasis buah-buahan itu hasilnya masya Allah, kalau tanaman porang itu sampai hampir 2 kali lipat dari ketika kami uji cobakan. Itu tetangga-tetangga lahan kanan kiri itu bingung, ini kenapa pohonnya kok sampai tinggi sendiri, sampai lebih besar sendiri, ketika dipanen hasilnya sampai luar biasa. Nah, itu jadi sedikit yang saya sampaikan. Dengan inti yang sama juga, kami juga mengembangkan ternyata bisa sampai ke pakan ternak, ayam, ikan, udang, hasilnya juga luar biasa. Udang-udang, di mana pada suatu saat kami panen, bukan panen ya, saya diundang ke sebuah panen yang menggunakan pupuk organik kami. Kemudian kami kebingungan, loh kenapa di sini tambaknya panen sendirian Pak gitu. Ya ini panen, ini adalah tambak yang menggunakan suplemennya Bapak. Loh terus yang lain semuanya gagal panen, depan, belakang, kiri, kanan, hanya kami yang panen luar biasa, sibuk sendiri. Hasilnya sangat baik dan sangat minim kotoran kotoran si udang ini, karena
pakan organik probiotik kami ini mengolah kotoran itu sehingga menjadi pakan kembali, dan itu menjadi meningkatkan produktivitas udang. Ya itu sedikit, mungkin sedikit saya berkecimpung, sekali-sekali boleh ya teman-teman saya berpromosi juga gitu, dan hubungannya dengan pertanian. Saya sebenarnya terus terang saya nggak kepikiran nih, oh iya ya saya kok punya produk sampai lupa gitu. Ternyata saya juga ada usaha yang berhubungan dengan itu. Nah mungkin saya ingin sebagai acara business matching, saya memberikan penawaran pada teman-teman semua, barang siapa yang, saya bukan menjual pupuk organik. Nah, ini yang lebih menarik lagi. Di sini saya menjual pupuk organik, tapi di sini saya tidak menjual pupuk saya. Yang saya tawarkan adalah saya menawarkan untuk membuka produksi pupuk organik di tempat masing-masing. Jadi penawarannya bukan penawaran jual beli produk, tapi penawarannya lebih ke kerjasama usaha. Barang siapa yang ingin membuka produksi pupuk organik sendiri, karena itu yang kalau kami nilai itu adalah yang paling strategis dan yang paling memungkinkan. Kalau kami jual, ya Pak kami pesan 10 botol, 20 botol, itu tidak strategis seperti itu. Jadi kalau cuma pesan 10, 20 botol nanti kok harganya mahal ya. Ini bukan harganya, ternyata tidak mahal karena ini harus dicampur lagi dengan air, harus diolah dengan treatment yang nanti cukup panjang dijelaskan oleh ahlinya, oleh yang sudah berpengalaman. Sementara yang saya lebih menawarkan adalah, yang strategis adalah kalau ada yang ingin membuka pabrik organik, pabrik pupuk organik bersama, maka kami bisa memenuhinya gitu. Ya mudah-mudahan juga setelah ini ada penawaran-penawaran yang lain dari teman-teman sekalian, dan mudah-mudahan acara ini juga bisa berlanjut ya, dan saya sangat berharap khusus untuk pertanian itu nanti bisa ada sesi-sesi setiap seminggu sekali, dan teman-teman paling tidak punya ide, ada masukan atau masukan apa yang bisa kemudian kita bisa sinergikan di sini, kita bantu petani, kita membantu juga para konsumen di kota untuk mendapatkan produknya yang terbaik. Begitu mungkin saya kembalikan lagi kepada Kak Dila. Terima kasih. Iya, terima kasih Coach. Tapi intinya seperti yang pernah kita diskusikan bersama, bahwa bagaimana kita bisa memutus rantai tengkulak gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan dengan upaya kita selalu berinteraksi seperti ini, cita-cita kita sehingga petani bisa mendapatkan harga yang sebenar-benarnya. Bagaimana mungkin ini masih kecil, belum tentu bisa secepatnya instan kita berhasil memutus tali itu. Tapi setidaknya kita ikhtiar bahwa sahabat-sahabat UMKM yang bergerak di bidang pertanian, insya Allah kita bisa bantu untuk saling berdiskusi. Mari sama-sama, kalau kata Coach Edwin tadi, mari kita berbisnis bersama di sini, gitu ya Coach. Mudah-mudahan hasilnya akan membaik. Sebetulnya kami ini ingin berbincang-bincang lebih lama lagi dalam satu space. Hanya kadang-kadang space itu sekarang agak sedikit goyang kalau sudah lebih dari 1 jam 2 jam gitu. Dan mengingat banyak sahabat-sahabat dari daerah timur yang mungkin sudah larut jamnya, jadi kami mohon maaf membatasi waktu hingga jam 21.30 paling maksimal. Dan kami berharap sahabat-sahabat segera dapat beristirahat, menyimpan tenaga, menyimpan semangat supaya besok tetap bekerja kembali. Seperti itu ya Coach Aswin, Coach Adam, izin saya mungkin satu lagi Coach, sahabat-sahabat semua, untuk kelompok UMKM on Twitter yang DM, kelompok DM UMKM on Twitter kelompok 1 sudah ditutup, tapi kami sudah membuka untuk kesempatan sahabat-sahabat bisa bergabung dalam kelompok DM UMKM on Twitter kelompok 2. Karena saya kurang paham siapa yang ingin bergabung, silahkan DM saya, nanti saya gabungkan. Di sana sudah tergabung Coach Edwin, dan saya izin juga nanti Coach Adam ada di situ, sehingga teman-teman tetap dapat berinteraksi dengan beliau di DM. Alhamdulillah di DM yang pertama sangat interaktif dan dapat banyak teman-teman mungkin berbagi ilmu. Begitu ya Coach Edwin, Coach Adam. Baik. Saya todong aja nih, bersedia ya masuk grup, kembali ke grup Saya kedua. mau menambahkan satu hal, Kak Dila. Silakan Coach. Ya nanti sebenarnya saya baru terpikir ya akan menyampaikan hal ini. Tapi mudah-mudahan ada teman-teman di sini
yang sempat bertanya-tanya mengenai LDS ya, Live Digital Stage ini adalah ide dari antara teman-teman saja. Ini gimana ya kita UMKM saling membantu gitu. Akhirnya lahirlah LDS ini, dan juga khususnya saya tegaskan di sini, ini LDS tidak diarahkan menjadi ormas, tidak menjadi partai politik. Jangan ditanya 2024 dan lain-lain. Ini tidak ada hubungannya. Jadi kami UMKM sedang survive ya, sedang bertahan hidup untuk menghidupi diri kami sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan organisasi politik, tidak ada hubungannya gerakan sosial atau apapun juga. Kami gerakan mengisi perut kami sendiri ya. Mohon izinkan kami bertahan hidup dengan cara yang halalan thayyiban, dengan cara yang legal, tidak ada motif politik 1% pun di sini ya. Di sini tolong jangan ditanya nanti siapa calon presiden 2024. Tentu kita akan berpolitik, semuanya kita tentu akan berkontribusi dalam politik, tapi bukan di sini, tolong. Tadi Kak Dila, ini saya mau digabungkan ke grup UMKM on Twitter, mau diarahkan ke siapa pemimpinnya. Aduh ya Allah ya, kita di sini makan dulu lah gitu, teman-teman UMKM bisa makan. Yang kapal pesiar tadi, ada kapal pesiar tutup jadi petani, ada yang macam-macam ya. Jadi UMKM on Twitter, kita sini saling bahu membantu, saling bertukar informasi, saling bersinergi dalam rangka kita saling memajukan diri kita sendiri. 30 juta UMKM tutup selama pandemi, kita bangkit bersama-sama. Itu saja, terima kasih Kak Dila. Terima kasih Coach, sudah disampaikan. Saya hampir terlupa. Itu tadi banyak DM. Kalau kita ini UMKM on Twitter ini mau diarahkan kemana? Astagfirullahaladzim. Saya hanya berniat bersama sahabat-sahabat. Yuk kita ngobrol di sini. Insya Allah bebas politik. Bang Tani, ada yang mau disampaikan? Silakan. Mungkin ada. Silakan sedikit mungkin. Sedikit tadi yang disampaikan oleh Coach Edwin itu tentang kerjasama wilayah untuk pupuk organik. Ini sangat menarik. Jadi istilahnya ini peluang bagi kita semua. Jadi kalau bisa istilahnya setiap wilayah ya, itu nanti istilahnya kita diajarin sama coach, istilahnya ini produk kita kerjasama dengan standar pembuatannya seperti ini, terus kita punya produk yang sama kualitas antara yang dibuat oleh Coach Edwin sama yang kita buat sendiri di masing-masing daerah. Nah, kemudian dengan produknya ini kita bersinergi, istilahnya apakah nanti saya belum tahu sistemnya, apakah produk ini tetap memakai label yang dengan Coach Edwin, terus nanti sharing profit sharingnya bagaimana. Tapi ini peluang bagus sekali karena terus terang saat ini harga pupuk gila-gilaan ya. Jadi saya tadi kebetulan ke wilayah lokasi itu, keluhan petani itu memang masalah pupuk saja, sehingga sawit aja saya perhatiin kenapa nggak dipupuk sawit ini Pak ya, sudah hampir berapa bulan nggak dipupuk karena harga gila terus langka. Kenapa nggak organik ya kan? Mereka edukasi organiknya masih kurang ya. Nah, mungkin dengan adanya istilahnya Ko Edwin ngasih kesempatan, setiap daerah mungkin masing-masing teman punya kesempatan, insya Allah istilahnya dengan hasil yang sudah ada ini, yang sudah diuji coba oleh Ko Edwin dan produk kita sama, mungkin nanti kita bisa sharing lagi dengan Ko Edwin bagaimana sistem cara kerjasama. Jadi sehingga apabila saya mencoba produk tersebut dan bagus, nah, yang tertarik adalah mungkin dari Sulawesi, tapi di Sulawesi ada teman yang juga dengan yang membuat produk yang sama dengan label sama, kita bisa arahkan ke sana. Begitu juga umpamanya dengan teman yang di Jakarta, ada punya teman di Pekanbaru tertarik dengan produk dia, tapi dia arahkan ke saya karena kita produknya sama, standarnya sama. Apakah seperti itu Coach Edwin? Terima kasih. Baik Coach, ada mungkin atau bagaimana? Baik, sedikit saja saya jawab. Silakan Coach. Saya belum punya merek, belum punya brand. Jadi memang kenapa kami
membangun kerjasama seperti ini karena kami belum ada brand ya. Kalau pupuk organik ngurus brand itu wow gitu ya, waktu, tenaga, karena saya baru mulai ini memang persis 1 tahun yang lalu. Jadi saya di tengah-tengah pandemi ada peluang untuk memulai pupuk organik dan ada kemudian lagi happening tanaman porang masuk, kemudian kami juga menjual, kami tidak ada brand, silakan kalau mau beli uji coba bagus silakan lanjut. Jadi seperti itu ya, kita tidak membuat jaringan distribusi atau apapun, kita tidak arahnya ke sana karena memang kalau misalnya ada tempat yang misalnya kita mau uji coba dulu, kalau uji coba malah kami kirim gratis ya, kami kirim gratis uji coba berapa bulan, hasilnya bagus, apakah mau beli langsung dalam jumlah besar atau kita buka pabrik bersama di lokasi. Jadi dengan begitu kita nanti distribusinya mau seperti apa, monggo silakan, kita akan bicarakan kerjasamanya seperti apa. Jadi kami masih pada tahap seperti itu dulu. Begitu mungkin Bang Tani dan teman-teman yang lain seperti sementara itu dulu ya, nanti untuk diskusi lebih lanjut di DM gitu mungkin. Gitu kan Dila? Oke. Nanti kita mungkin bisa jadi bahan diskusi nanti, insya Allah kita supaya teman-teman bisa semua bicara soal itu, mungkin nanti kita jadi bahan diskusi, mungkin buka space tentang hal itu. Terutama tadi pagi juga saya sempat diskusi dengan Coach Edwin, kenapa kita pertanian, karena saya mendapat masukan bahwa memang pertanian ini luar biasa dampaknya kepada pasar, kepada segala bidang. Jadi intinya kenapa kita sekarang banyak mengusung dulu sementara ini dalam waktu ke depan tentang pertanian, kami rasa mungkin ini adalah menjadi pokok bahasan dari banyak segi begitu ya Coach. Mudah-mudahan nanti kita bisa tetap mendiskusikan kembali hal tersebut. Mudah-mudahan pula sekali lagi teman-teman memahami bahwa space kami yang kami adakan ini tidak ada sama sekali kaitannya dengan tahun 2024. Ada kaitan 2024, yaitu adalah bagaimana UMKM kita pada 2 tahun mendatang lebih kuat sehingga perut rumah kita adalah kenyang dan kita bisa mengakomodir beberapa sahabat-sahabat yang tergabung di dalam usaha kita. Begitu ya teman-teman, tolong disampaikan apa yang didengar di space kita adalah benar-benar untuk kemajuan teman-teman di UMKM. Insya Allah kita tetap ada di situ. Biasanya nih teman-teman, sebagai informasi, ketika judul di atas sudah hilang seperti yang sekarang kita rasakan, biasanya sebentar lagi juga space-nya akan goyang seperti gitu. Jadi mohon maaf sekali lagi, space untuk mungkin Coach Adwin, Coach Adam, kita cukupkan sampai sekian dulu mungkin. Izin? Ya, silakan Kak Dila. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullah. Terima kasih banyak kepada Bang Zaki, kepada Bapak Tani, kepada Coach Adam, kepada Bung Petani, kepada Omar Gani, kepada Rumah Gudeg, Bisela, Pak Muhammad, Mbak Dewi. Assalamualaikum yang berada di Taiwan. Masya Allah, saya baru melihat, maaf. Mbak Cahaya, Mbak Tina, dan semua yang ada di bawah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita terus bersinergi, mudah-mudahan kita terus bersama-sama belajar sehingga kita bisa menjadi UMKM yang lebih kokoh lagi. Terima kasih terus bergabung dengan kami, terima kasih atas support-supportnya. Semoga kita tetap bisa bersatu, tetap bisa bersama-sama di dalam satu space untuk tetap belajar. Sebagai informasi teman-teman, besok hari Kamis space akan libur sementara 1 hari seperti biasa untuk kami, saya dan beberapa sahabat-sahabat untuk mengatur jadwal kepada minggu depan, dan space akan dibuka pada hari Jumat. Insya Allah akan kita cari kebutuhan kita di rohani, insya Allah nanti ada mungkin materi yang lain. Untuk free class startup biz akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu dengan waktu yang sama 19.40 sampai dengan jam 21.00. Mudah-mudahan sahabat-sahabat bisa memanfaatkannya. Insya Allah juga nanti selanjutnya kita tetap hadir hari Senin, Selasa, dan Rabu. Mudah-mudahan kita tetap tumanina, tetap istiqomah kepada niat kita. Begitu Coach Edwin, Coach Adam, izin kepada sahabat-sahabat semua untuk saya memberi waktu penutupan sebentar. Mudah-mudahan besok kita ketemu lagi di hari Jumat.
saya akan kembali menodong kepada Coach Adam untuk menutup doa. Mudah-mudahan Coach Adam bersedia untuk menutup doa space kita. Kepada Coach Adam, dipersilakan. The stage is yours. Baik, teman-teman, izinkan Coach Adwin, Mbak Dila, saya coba untuk tutup space ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu wassalam nabiyya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Rabb, mudahkanlah usaha kami, mudahkanlah rizki kami, lapangkanlah jalan kami. Apabila ada kesukaran, kami mohon jalan keluarnya. Apabila ada kesulitan, kami mohon pertolongan-Mu, ya Allah, ya Rabb. Tidak ada kekuatan, la haula wa la quwata illa billah, tanpa pertolongan-Mu, ya Allah. Allahumma yassir wa la tu'assir. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Allahumma amin. Terima kasih doanya. Mari sama-sama teman-teman, sebelum kita tutup, sama-sama membaca surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu di hari Jumat. Jazakumullah khair. Space akan segera saya tutup.